Ada satu fadilah dari surat berikutnya, cuma satu fadilah. Setelah surat Al-Fat adalah surat Al-Hujurat. Jadi kita ini masih terus membahas surat-surat. Yang saya bahas hanya yang didukung oleh hadis-hadis yang sahih atau hasan. Setelah pembahasan surat Al-Fat, baru kita masuk ke dalam fadilah amal-amal kita yang lain. Jadi setelah membahas surat-surat, insya-Allah kita masuk ke amalan yang lain. Dan ini kita hampir menyelesaikan seluruh surat-surat dalam Al-Quran. Surat berikutnya setelah Al-Fat adalah Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat ke-49 dalam Al-Quran terdiri di atas 18 ayat. Hujurat artinya kamar. Kamar-kamar. Karena dalam surat Al-Hujurat menggambarkan tentang suasana kamar-kamar di dalam surga. Jadi surga itu punya area, di situ rumah, dan di dalam rumah ada ruangan-ruangan yang ruangannya Allah gambarkan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia. Seindah-indahnya kamar kita tidak bisa mengalahkan keindahan rumah-rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita fokusnya hanya pada fadilah yang Nabi sebutkan, yaitu hadis Nabi yang menceritakan tentang anjuran beradab di hadapan Nabi, baik ketika hidup maupun wafatnya Nabi, melalui surat Al-Hujurat ayat 2. Dalam Al-Hujurat ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum ba'dha, jangan engkau mengeraskan suara seperti engkau berbicara dengan sesamamu. An tuhbita a'malukum wa antum la tash'urun, karena bisa jadi perilakumu akan menyebabkan engkau kehilangan pahala, digugurkan amalmu. Nah, ini dalam beberapa tafsir semuanya menyebutkan hadis-hadis Nabi tentang perilaku sahabat ketika turun ayat ini. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun ayat ini ada yang berbicara dengan Nabi bukan bermaksud melecehkan, tapi gaya mereka punya suara keras, intonasinya keras. Seperti suara Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini punya gaya khas. Dia keras, walaupun kerasnya keras untuk kebaikan, tapi gayanya tidak bisa dihilangkan. Ini watak Umar. Karena watak kita ini tidak bisa kita rubah. Kalau kita memang lahir dari keturunan bingkeng, kita tetap bingkeng. Ayah bingkeng, mama bingkong, misalnya contoh. Artinya bingkeng sama bingkeng bertemu. Lahir turunan tetap bingkeng. Tenggen. Orang Aceh bilang tenggen. Jadi pemarah itu tetap melekat. Cuma bedanya, kalau dididik dengan agama, marahnya menuju ke arah yang benar. Umar bin Khattab tidak bisa menghilangkan wataknya. Dia tetap keras. Masuk Islam bukan bermakna Umar menjadi lembut, tidak, tetap keras. Cuma kerasnya berubah menjadi kerasnya orang beriman. Maka Umar itu kadang-kadang mengangkat suaranya di hadapan Nabi, bukan mengejek Nabi, tapi memang begitu suaranya. Disebutkan dalam riwayat beberapa tafsir, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, tafsir As-Sa'di, menyebutkan bahwa Umar bahkan pernah berdebat dengan Abu Bakar di hadapan Nabi SAW. Abu Bakar orang yang lembut, tapi kalau sudah berhadapan dengan Umar, kadang-kadang Abu Bakar pun terikut keras, karena harus meladeni Umar. Makanya kita ini pengaruh kawan sangat besar efeknya. Kita lembut, tapi punya kawan keras-keras, maka ujungnya kita juga keras. Kita keras, punya kawan bencong semua, ujungnya
bencong juga. Jadi jemaah melakukan Allah, Abu Bakar pernah berdebat di hadapan Nabi SAW tentang sesuatu, dan ternyata mereka mengangkat suara bukan untuk Nabi. Sampai Abu Bakar mengatakan, engkau ini wahai Umar, engkau selalu ingin menyelisihiku dalam semua perkara, kata Abu Bakar. Jadi gaya bicara mereka. Tidak lama kemudian turunlah ayat surat Al-Hujurat ayat 2. Semenjak itu disebutkan Umar bin Khattab tidak pernah lagi mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah lagi. Itu hebatnya orang-orang yang taat kepada Rasulullah. Nah, juga bukan hanya pada Umar. Pernah terjadi pada kisah Sabit bin Qais. Sabit bin Qais itu suaranya juga besar. Jadi kalau bicara nggak bisa kecil. Besar suaranya. Lalu kemudian ketika turun ayat itu, Sabir yang tahu dirinya, jadi Sabit tahu dirinya selama ini punya suara besar, kalau bicara di hadapan Nabi keras. Semenjak turun ayat, tiba-tiba Sabit tidak nampak di hadapan Nabi. Sudah berapa hari tidak nampak lagi di hadapan Nabi. Kemudian dari hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iftaqada Thabit bin Qais. Semenjak Nabi tidak melihat Thabit, beliau menyuruh seseorang untuk mencari Thabit bin Qais. Kemana Thabit? Kenapa tidak nampak? Itu begitu gaya Rasulullah. Kalau kehilangan sahabat-sahabatnya, dia bertanya. Ini termasuk salah satu sunnah. Kalau sudah lama tidak lihat, salah satu sunnah adalah bertanya tentang keadaan. Bisa jadi sakit. Jadi kalau ada jamaah masjid yang tiba-tiba tidak nampak, itu selayaknya kita tanya, kemana fulan? Sakitkah? Kalau sakit kita kunjung. Kalau kaya, kita minta traktir. Kalau berubah jadi miskin, kita tolong. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu termasuk pertanyaan seorang sahabat kepada semua muslim. Faqala rajulun, ketika Rasulullah suruh mencari Sabit, lalu ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ana a'lamu laka ilmah. Aku tahu ya Rasulullah di mana Sabit. Fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi munkisan ra'sih. Ternyata laki-laki ini segera mendatangi Sabit karena dia mengatakan, aku tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, cari, tolong lihat kemana Sabit. Dia langsung mendatangi Sabit, dan Sabit ternyata ada di rumahnya mungkisan ra'sih. Sabit ini duduk dalam keadaan menundukkan kepalanya. Jadi dia tundukkan kepalanya. Faqala, sahabat ini berkata, ma sya'nu, ada apa denganmu wahai Sabit? Faqala, syar, buruk sekali, kata Sabit. Kana yarfa'u sautahu fawqa sautin nabi faqad habita amaluhu. Sabit menceritakan ini, si Sabit ini, dia pernah mengangkat suaranya di depan Nabi SAW, dan hari ini, dan sudah beberapa hari yang lalu diturunkan ayat, berarti amalanku semuanya gugur. Dihilangkan semua amalku, dihilangkan semua pahalaku, gara-gara aku berbicara di hadapan Nabi dengan suara keras. Dan aku adalah bahagian daripada penduduk neraka. Jadi rupanya Sabit di rumah enggak berani keluar. Dia sedih dan menyesali dirinya kenapa pernah bicara di hadapan Nabi dengan suara keras. Fa'atar rajul fa'akhbarahu annahu qala kaza wa kaza. Lalu dilaporkanlah kepada Rasulullah keadaan Sabit. Faraja'al marratal akhirah. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh kembali kepada Sabit dengan membawa kabar gembira, bi basyaratin azimah. Kata Rasulullah balik ke Sabit, kasih tahu kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Faqala, wahai Sabit, sahabat ini menyampaikan ke Sabit, innaka lasta min ahli nar walakin min ahli jannah. Engkau wahai Sabit bukan ahli neraka. Rasulullah telah mengabarkan kami bahwa engkau adalah penduduk surga. Disitulah Sabit baru gembira dan kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, maka Allah ayat ini mengajarkan kita di hadapan Nabi jangan angkat suara. Itu bagi mereka yang pernah hidup bersama Nabi. Tapi tafsir-tafsir menyebutkan permintaan Allah ini
juga berlaku setelah meninggalnya Nabi. Apa maksudnya? Ketika membaca hadis, maka hendaknya jangan mengeraskan suara seakan-akan menghardik hadis Nabi SAW. Ketika berbicara di atas nama Rasulullah, maka jangan seakan-akan memarahi Rasulullah SAW. Ketika mengunjungi kuburan Rasulullah, ini semuanya dalam tafsir. Ketika mengunjungi atau berziarah ke kuburan Rasulullah, juga dilarang untuk mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Karena pernah ada kejadian di masa Umar bin Khattab, ada orang yang mengunjungi atau berziarah ke kuburan Nabi SAW. Nah, kemudian dua orang laki-laki tersebut mengangkat suaranya di masjid Rasulullah. Diangkat suara di masjid Nabi. Lalu kemudian didatangkanlah kedua orang itu ke hadapan Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata kepada mereka, "Dari mana kalian berasal?" Mereka menjawab, "Kami dari kota Taif, ya Amirul Mukminin." Taif itu sekitaran Madinah. Lalu Umar berkata, "Kalau seandainya kalian bukan dari sekitaran Madinah, sungguh aku akan memukul kalian." Jadi Umar ini ingin pukul, cuma karena ini penduduk, juga penduduk sekitaran Madinah. Jadi ceritanya masih asolo, masih penduduk pribumi setempat, tidak dipukul. Tapi bahasa Umar menunjukkan kalau bukan dari sekitaran Madinah, sungguh kalian kupukul, gara-gara mengeraskan suara di masjid Nabi SAW. Maka larangan ini berlaku baik Nabi masih hidup ataupun Nabi sudah meninggal dunia. Apalagi sampai berbohong kepada Nabi. Mengangkat suara saja haram, apalagi berbohong di atas hadis-hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW menyebutkan, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong di atas hadis-hadisku, maka siap-siaplah duduk dalam api neraka. Haram hukumnya mengangkat suara, lebih haram berbohong kepada Rasulullah SAW. Maka banyak sekali hadis-hadis disebarkan melalui WA. Biasanya kalau datang bulan-bulan tertentu, itu mulai disebarkan. Barang siapa yang berpuasa pada hari fulan, maka dia akan mendapatkan pahala 70,000 malaikat berdoa untuknya. Setiap malaikat begini-begini. Barang siapa yang melakukan ini, barang siapa melakukan itu. Padahal tidak ada sandaran. Tidak ada sandaran. Yang menyebarkan hadis itu telah berbohong kepada Nabi SAW. Maka Bapak Ibu melaka Allah, hati-hati kita waktu share sesuatu milik orang yang sifatnya bukan dari Nabi atau tidak pasti dari Nabi SAW. Tidak pasti. Kita waktu mengucapkan hadis saja, kalau tidak terlalu hafal, masih ingat-ingat tidak, itu waktu ucapkan hadis, disunnahkan di belakangnya mengucapkan au kama qal, atau seperti yang aslinya diucapkan oleh Nabi. Kalau tidak bisa hafal, jangan maksa. Sebutkan saja maksud hadis. Itu sudah cukup kalau tidak bisa hafal. Kalau hafalannya tidak kuat, disunnahkan mengucapkan au kama qal, atau seperti saduran asli dari Nabi SAW. Maka hati-hati melawan Nabi SAW. Hati-hati berbohong kepada Nabi SAW. Dan ini sudah menjadi kebiasaan sebahagian golongan. Kita terlalu banyak sudah hadis yang menyebar padahal bukan dari Nabi SAW. Contohnya apa? Di mana-mana tertulis di sekolah-sekolah an-nadhafatu minal iman. Lalu ditulis dalam kurung al-hadis. Padahal an-nadhafah minal iman itu bukan hadis dhaif, palsu, Pak. Palsu. Sama sekali palsu. Tidak ada satupun kalimat Nabi yang menyebutkan an-nadhafah minal iman. Yang ada kan Nabi menyebutkan at-tahur syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Yang kalimat an-nadhafatu minal iman tidak ada. Fadilah salat tarawih menyebar dari satu masjid ke masjid yang lain. Bahkan sebahagian menasah membacakan fadilahnya. Kalau malam ke-22, malam sekian dibacakan. Malam ini yang menjadi khatib, yang menjadi imam fulan. Kemudian dibacakan fadilah malam ini. Contohnya malam ke-17 dibacakan
akan barang siapa yang salat tarawih di malam ini akan mendapatkan pahala sebesar seluruh pahala Nabi dan Rasul. Makanya ada orang yang salat tarawih di malam 17 saja. Kenapa? Yang mendapatkan pahala Nabi dan Rasul. Seluruh pahala Nabi dan Rasul hari malam ke-17. Kalau malam pertama seperti lahir dari rahim ibu, maka orang tidak solat lagi malam kedua karena merasa sudah selesai. Ini hadis ini menyebar dalam kepalsuan dan dipraktekkan, dibacakan. Masya Allah, orang-orang terlalu berani melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah melakukan Allah, dengan ini maka kita sudah selesaikan surat Al-Hujurat, dan insya-Allah kita sambung untuk kita percepat selesai di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan yang berhadir Allah Subhanahu wa taala telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.